Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Adriana Hermana dengan NPM 2531 2080. Saya dari kelas IF 25B. Di sini saya akan menjelaskan tentang ekonomi Islam. Pertama ada tata tertib perkuliahan. 1. Perkuliahan diikuti oleh mahasiswa yang sudah terregistrasi dan namanya tercantum dalam daftar peserta mata kuliah. Dan kalau tidak ada namanya, segera lapor ke PAAP. 2. Mahasiswa hadir 5 menit sebelum perkuliahan berlangsung. Ketiga, mahasiswa aktif dalam kegiatan perkuliahan kelas kurang-kurangnya 75%. Mahasiswa aktif dalam kegiatan praktikum sekurang-kurangnya 90%. Mahasiswa menyelesaikan tugas perkuliahan sesuai rencana pembelajaran. Keenam, mahasiswa dilarang: pertama, mengganggu jalannya perkuliahan; dua, menggunakan peralatan komunikasi selama kuliah berlangsung; melakukan pelanggaran terhadap peraturan disiplin mahasiswa UTI; yang terakhir, pelanggaran terhadap A, B, dan C di atas dikeluarkan dari ruang kuliah. Ekonomi Islam. Pengertian ekonomi Islam. Ekonomi Islam adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang berupaya untuk memandang, menganalisis, dan akhirnya menyelesaikan permasalahan ekonomi dengan cara-cara Islami. Cara-cara yang didasarkan atas ajaran Islam, yaitu berlandaskan Al-Quran dan Sunnah Nabi. Selanjutnya, definisi ekonomi Islam. Ekonomi Islam adalah ilmu yang mempelajari masalah ekonomi masyarakat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam menurut Manan. Selanjutnya, ekonomi Islam adalah suatu upaya yang sistematik untuk memahami masalah ekonomi dan perilaku masyarakat dalam perspektif Islam, menurut Khursyid Ahmad. Ekonomi Islam adalah tanggapan para pemikir Muslim atas berbagai tantangan ekonomi. Dalam hal ini didasarkan pada Quran, Sunnah, di samping alasan dan pengalaman, menurut N. Siddiqi. Selanjutnya, ekonomi Islam adalah suatu ilmu dan penerapan hukum syariah yang melindungi ketidakadilan dalam kaitan dengan upaya pencapaian kesejahteraan manusia dan pelaksanaan ibadah kepada Allah, menurut Hasanus Zaman. Tujuan ekonomi Islam. Yang pertama ada meningkatkan ekonomi lebih makmur. Dua, menciptakan ekonomi yang adil dan merata. Yang ketiga, mewujudkan perekonomian yang stabil. Yang keempat, mewujudkan perekonomian yang serasi. Yang kelima, mewujudkan perekonomian yang menjamin kemerdekaan produksi. Dan yang terakhir, menciptakan ekonomi umat yang mandiri. Prinsip nilai dasar ekonomi Islam. Pertama itu ada tauhid, keadilan, kenabian, dan ma'ad atau hasil. Selanjutnya dari kenabian ini ada sidik atau jujur, amanah atau dipercaya, patonah atau cerdas, tablik atau menyampaikan. Lembaga-lembaga ekonomi Islam di Indonesia. Pertama ada Bank Umum Syariah, Asuransi Syariah, Lembaga Gadai, BMT atau Baitul Mal Tamil. Yang terakhir, Pasar Modal Syariah. Perbankan Syariah. Pertama, perbankan syariah. Bank syariah dibagi jadi dua, bank umum dan bank pembiayaan rakyat syariah. Selanjutnya ada bank umum konvensional, bagi menjadi dua, unit usaha syariah dan sistem konvensional. Pengertian bank syariah. Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip usaha syariah, yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Prinsip syariah. Pasal 1 Butir 13 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk menyimpan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah. 5 prinsip bank syariah. Pertama, prinsip bagi hasil atau mudharabah. Kedua, prinsip penyertaan modal, musyarakah. Yang ketiga, prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan atau mubahah. Keempat, pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan atau ijarah. Pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain. Ijarah wa ikna. Peran bank syariah. Bank syariah turut berperan dalam menunjang pembangunan ekonomi bangsa Indonesia. Pertama, melalui upaya peningkatan peranan pengusaha muslim dalam perekonomian nasional dan bertindak sebagai katalisator sebagai pengembangan lembaga-lembaga keuangan syariah di Indonesia. Fungsi bank syariah. Ada 4 fungsi bank syariah. Yang pertama, manajer investasi. Bahwa bank syariah tersebut merupakan manajer investasi dari pemilik dana yang dihimpun. Karena besar kecilnya pendapatan atau bagi hasil yang diterima oleh pemilik dana yang dihimpun sangat tergantung pada keahlian, hati-hatian, dan profesionalisme dari bank syariah.
Yang kedua, jasa keuangan. Bank-bank Islam juga menawarkan berbagai jasa-jasa keuangan lainnya untuk peroleh imbalan atas dasar agensi, kontrak, atau sewa. Contohnya, meliputi letter of guaranteed, wire transfer, letter of credit, dan lain-lain. Yang ketiga, investor. Investasi yang sesuai dengan syariah tersebut meliputi akad murabahah, sewa menyewa atau leasing, musyarakah, akad mudarobah, akad salam atau istisna, pembentukan perusahaan atau akuisisi pengendalian atau kepentingan lain dalam rangka mendirikan perusahaan, memperdagangkan produk dan investasi, atau memperdagangkan saham yang diperjualbelikan. Yang keempat, atau yang terakhir, fungsi sosial. Konsep perbankan Islam mengartikan bank-bank Islam memberikan pelayanan sosial, apakah melalui dana kor, pinjaman kebajikan, atau zakat, dan dana sumbangan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Kajian terhadap asuransi. Pemahaman terhadap asuransi konvensional adalah haram yang terkandung dalam unsur gharar, masyir, dan riba. Satu unsur gharar terdapat pada bentuk akad perikatan yang melandasi penutupan polis. Akad yang terdapat pada asuransi konvensional dikategorikan sebagai akad tabaduli atau akad pertukaran, yaitu pertukaran pembayaran premi dengan uang yang pertanggungan. Unsur gharar ini juga terdapat pada sumber dana pembayaran klaim pada asuransi konvensional adalah tidak jelas asalnya. Yang kedua, unsur maisir terjadi apabila peserta asuransi atau pemegang polis membatalkan kontraknya pada masa reversing period. Ia tidak akan menerima kembali uang yang telah dibayarkan, kecuali sebagian kecil saja, biasanya kurang dari 5%. Unsur riba kandung dalam melakukan usaha dan investasi yang menggunakan sistem bunga, terutama oleh bank-bank konvensional dan fund manager company. Selanjutnya, definisi ini pengadaian syariah atau RHN. Menjadikan suatu benda berharga dalam pandangan syariah sebagai jaminan hutang dengan kemungkinan hutang tersebut bisa dilunasi dengan barang tersebut atau sebagainya. Rukun syariat pengadaian syariah. Pertama, rahin, yaitu orang yang menggadaikan. Dua, murtahin, yaitu orang yang menerima gadai. Yang ketiga, arhun, yaitu barang jaminan. Syaratnya, A mempunyai nilai menurut syariah, B harus ada pada waktu akad. Terakhir, harus bisa diserahkan ketika pada murtahin atau wakilnya. Marhun bin dain atau hutang. Harus jelas rohim dan murtahin. Harus tetap dapat dimanfaatkan. Harus wajib mengikat pada waktu akad. Ijab dan kabul, pernyataan gadai dari para pihak. Keduanya jelas mengungkapkan keinginan untuk akad rohin. Kesesuaian kabul dengan ijab. Masing-masing orang bermaksud mengetahui maksud lawannya. Kesambungan kabul dengan ijab dalam majelis akad. Pengertian Baitul Mal wa Tamwil atau BMT. Menurut Hussein dan Hasan Ali, PKS 2008-11, BMT adalah lembaga keuangan mikro yang dioperasikan dengan prinsip bagi hasil syariah, menumbuh kembangan bisnis usaha mikro dari kecil dalam rangka mengangkat derajat dan martabat serta membela kepentingan kaum fakir miskin. Ditemukan atas dasar prakarsa dan modal awal dari tokoh-tokoh masyarakat Islam dengan berlandaskan pada ekonomi yang salam, yaitu keselamatan, berintikan keadilan, kedamaian, dan kesejahteraan. Menurut Heri Sudarsono 2007, BMT yaitu lembaga yang mengarah pada usaha-usaha pengumpulan dan penyaluran dana yang non-profit seperti halnya zakat, infak, dan sedekah. Fungsi BMT. Baitul Mal atau bait sama dengan rumah, mal itu sama dengan harta. Menerima titipan dana zakat, infak, dan sedekah serta mengoptimalkan distribusinya sesuai peraturan dan amanah. Baitul Tamwil, bait artinya rumah dan tamwil artinya pengembangan harta. Melakukan kegiatan pengembangan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha mikro dan kecil, terutama dengan mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya. Dasar ukur BMT. Dalil Al-Quran Surat At-Taubah ayat 60 dan 103 menjelaskan tentang perintah berzakat, di mana pada zaman Rasulullah SAW, Baitul Mal didirikan dengan fungsi untuk menyimpan uang-uang zakat dan lain. Dalil Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 275-280. Konsep dasar pasyar model syariah. Pertama itu ada Al-Quran atau Sunnah syariah hukum. Aturannya berisi perintah dan larangan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hamba. Fikih atau penafsir ulama terhadap syariah. Pertama ada ibadah manusia
dan Allah penciptanya. Semua tidak boleh dilakukan kecuali yang ada perintah atau ketentuannya. Mualamah itu manusia dengan manusia lain cuma boleh dilakukan kecuali jelas ada larangannya. Prinsip syariah di pasar modal. Prinsip pasar modal syariah. Pertama, pembiayaan dan investasi pada aset atau kegiatan usaha yang halal, spesifik, dan bermanfaat, dan dilakukan dengan bagi hasil. Kedua, uang adalah alat bantu pertukaran nilai. Pemilik harta menerima bagi hasil dari manfaat yang timbul dari kegiatan usaha, maka pembiayaan dan investasi harus pada mata uang yang bersama dengan pembukuan kegiatan usaha. Ketiga, akad yang terjadi antara pemilik harta, investor dengan pemilik usaha, emitmen, dan tindakan maupun informasi yang diberikan pemilik usaha serta mekanisme pasar atau bursa dan self-regulation organization lainnya tidak boleh menimbulkan keraguan yang menyebabkan kerugian. Keempat, investor dan emitmen tidak boleh mengambil risiko melebihi kemampuan masyir yang dapat menimbulkan kerugian yang sebenarnya dapat dihindari. Dan yang terakhir, investor, emitmen maupun bursa dan self-regulation organization lainnya tidak boleh melakukan hal-hal yang menyebabkan gangguan yang disengaja atas mekanisme pasar, baik dari segi penawaran, supply, maupun dari segi permintaan atau demand. Jazakumullah khair. Sekian penjelasan dari saya. Bila ada salah kata saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.